bulan Rajab karena kemarin mundur sehari, jadi digenapkan bulan Jumadah Tsaniyah jadi 30 hari karena Bang Hilalnya belum nampak. Bang Hilal belum nampak, nampaknya tidak utuh. Indonesia, kemudian beberapa negara termasuk Maroko itu awal Rajabnya juga sama dengan kita, jadi hari Kamis kemarin, berarti ini hari ketiga. Saudi Arabia kelihatannya tetap di hari Rabu. Nah, ini kalau kalendernya ada kalender umur kuro ya, umur kuro. Wallahu a'lam. Nanti gimana hilal? Iya, gimana hilal? Bisa mundur, bisa juga on schedule. Wallahu a'lam, nanti kita lihat. Kalau patokannya adalah hisab ya, hisab ru'yah hisabiyah ya on the track ya, on the track. Kalau patokannya adalah ru'yah atau melihat, ru'yah ya, bukan ruqyah, beda. Ru'yah, ro'a ya ro'a itu melihat, ya itu melihat. Ru'yah. Kalau ruqyah, nah itu kalau ada jinnya itu di ruqyah ya. Jadi kadang gitu. Kamu dari mana? Saya habis diruqyah. Salah itu. Berarti habis diteropong. Menurut menurut ruqyah. Nah, salah itu. Menurut ruqyah. Ruqyah. Baik, saya lanjut ya. Cerita sedikit tentang ayat ini. Kenapa saya suka banget dengan ayat ini? Dan ayat ini, cerita ini adalah tema utama dari pembahasan surat Ali Imran. Tema utamanya di sini. Imran yang disebut di sini bukan Imran bapaknya Nabi Musa, keluarganya Nabi Musa, tapi Imran kakeknya dari Nabi Isa. Jadi udah arah ke sini, udah arah ke dekat ke Rasulullah, arah dekat Rasulullah. Bukan Imran bin Mata. Jaraknya jauh sekali itu. Jaraknya jauh sekali. Kok disebut Nabi Zakaria di sini? Masih saudaraan dengan Nabi Zakaria. Jadi Siti Maryam itu adalah ponakan dari Nabi Zakaria. Makanya di sini disebut ponakan. Nabi Isa Nabi Isa ya. Nabi Isa itu masih ponakan, Siti Maryam masih ponakan Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria namanya Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa apa namanya itu? Agak masih paman nyamping ya, paman nyamping. Kadang sepupuannya dengan Siti Maryam. Nah, gitu nyamping. Disebut di sini dalam surat 44, ayyuhum yakfulu Maryam. Ayyuhum yakfulu Maryam. Wahai, coba lihat ayat 44. Yakfulu itu kafalah. Jadi wahai orang yang yang memelihara Siti Maryam. Memelihara Siti Maryam. Jadi karena lama Nabi Zakaria ini nggak punya anak, konon beliau dalam sebuah tafsir disebutkan 89 tahun baru punya anak. Dikatakan juga ada 90 tahun. Istrinya yang 80-an. Jadi kalau kita berdoa, Bu, kita berdoa Pak, udah lama tidak ada tanda-tanda doa dikabul. Mungkin kitanya nggak nyadar bentuk konversi jawaban dari Allah. Kan doa pasti dikabul, 3 hal ya. Pertama, secara langsung. Yang kedua, dikonversi, diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Boleh jadi mintanya anak, dikasihnya karir bagus,
Dikasihnya rezeki berupa apa? Rumah. Rezeki berupa apa? Bisa bangun masjid, bisa ini itu segala macam. Anak belum punya, rumah punya. Ada orang berdoa pengen punya rumah, dikasihnya anak tiap 2 tahun lahir isinya. Nah, ada gitu ya. Ini bentuk konversi. Kelak nanti anak-anak inilah yang kemudian ngebangunin rumah buat dia. Masya Allah, kita kan nggak tahu gitu. Jadi konversi, apa yang lebih baik? Ada orang bersedekah. Salah satu fadilah sedekah adalah menolak bala. Ternyata tabrakan juga, Pak. Cuma yang kena spakbornya doang, ini bawa motor ya. Yang kena spakbornya doang, tabrakan, tapi kenanya spakbornya doang. Kalau kita nggak nyadar, itu adalah bentuk penyelamatan dari Allah. Marah. Masih mending spakbor daripada kepala gitu ya, tangan kaki pada patah gitu. Nah ini kan konversi. Ada orang lama berdoa gitu ya, ternyata nggak juga nampak gitu. Boleh jadi Allah tuh sayang sama dia biar deket-deket. Terus kalau dia punya anak mungkin udah beda cerita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah yang ketiga adalah diundur, bukan hari ini tapi besok, lusa yang akan datang, atau boleh jadi nanti di akhirat, kita nggak tahu. Rangkaian doa-doa kita itu kemudian berwujud mizan hasanatina, tambahan timbangan amal soleh kita nggak tahu. Boleh jadi kita kurang itu amalnya, makanya doa kita nggak di dunia, dikasih perskotnya, dijawabnya nggak di dunia tapi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi Zakaria di ayat nomor 38 ini saya sempat dialog dengan Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Hunalika, tentang makna hunalika. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Ketika Nabi Zakaria mendapatkan makanan di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria bertanya, ketika beliau masuk mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, ayat 37. Qala ya Maryam anna laki hadza, saat beliau datang ke mihrabnya Siti Maryam, wajada 'indaha rizqa, kok ada makanannya? Kok ada makanan di sana? Ya ada kamar khusus ya. Beliau melihat didapati ada makanan di sisi Siti Maryam. Bertanyalah ya, pamannya ini bertanya, ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana engkau peroleh makanan itu? Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, huwa min indillah. Maryam berkata, menjawab, itu makanan rezeki dari Allah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Karena tahu tempat itu istimewa, Pak. Tempat itu istimewa, tempat ibadahnya Siti Maryam, mihrabnya Siti Maryam ini istimewa. Makanan langsung datang dari surga, Allah yang ngasih gitu. Masya Allah. Berarti tempat ini tempat mustajab dong ya. Kalau kata orang kita sekarang tempat keramat gitu. Mustajab lah, mustajab. Nabi Zakaria memanfaatkan tempat itu untuk berdoa kepada Allah. Hunalika, di tempat itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang dia munajatkan sudah lama, puluhan tahun. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedang aku sedang itu nanti. Ini yang 38 ya. Di sana kemudian Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Beri aku ya Allah keturunan. Beri aku anak keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi kalau minta anak itu tolong dikasih apa yang kita mau. Dia mau jadi apa? Anak soleh, anak baik, anak baik. Kalau anak doang, anak saja gitu, tanpa ada ember-ember, dikasih juga. Khawatirnya jadi ujian buat kita. Jadi ujian buat kita. Nah cerita ini real ya. Saya punya kakek, anaknya 12. Ini bapak dari ibu saya. Anaknya 12. Yang kembar itu 2 kali kalau nggak salah. Kembar 2 kali. Nenek saya kuat. 12 orang dulu kan biasa ya. Tapi yang hidup dari 12 itu cuma 3 saat ini. Jadi sampai kakek nenek saya wafat, yang hidup itu cuma 3, termasuk ibu saya. Dulu lama nggak punya anak lelaki, punya anak laki meninggal, Saman, Samin, Syarif, apa gitu ya. Nah, orang Betawi. Untung bukan apa sapu ya, pengki. Masya Allah tuh. Akhirnya nggak punya anak laki, perempuan terus yang hidup nih. Ngomongnya salah. Ini pengakuan kakek saya, Allah yarham, Allah maghfir warham. Gue salah ngomong dulu toh. Apa? Ya Allah, udahlah kasih saya anak lelaki, Badung juga nggak apa-apa dah. Astagfirullah. Dikasih sesuai harapan, sesuai doa itu. Allah karim, untung cing saya sekarang udah tobat. Jadi engkau meninggal itu udah tobat. Saya pantaran sama saya seumuran. Allah karim. Jadi hati-hati ya. Saya pernah ceritakan pertemuan yang lalu bagaimana ada seorang pengusaha yang bernama Muhammad, orang Damaskus. Masih ingat gak ceritanya? Damaskus, masih ingat ya? Lupa. Seorang pengusaha lama belum gak punya anak. Namanya Pak Muhammad, bapaknya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Ali bin Yusuf, pengusaha di Damaskus. Ini abadnya masih abad sebelum ribuan, masih ratusan. Ya tahunnya tahun ratusan, belum ribuan kayak sekarang gitu. Lalu beliau berangkat haji minum zam-zam termasuk salah satu wasilah di mana doa kita dikabul. Jadi zam-zam lima syuribala. Zam-zam itu gimana kita berdoanya buat apa sama Allah? Buat kesembuhan jadi obat. Buat apa gitu? Allah kabulkan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Bapak ini minta anak. Dia sama istrinya minta anak, ya Allah, berikan kepadaku anak yang alim. Berikan kepadaku anak yang alim. Bulan haji minum zam-zam, berdoa. Lalu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 25 Ramadan malam Jumat istrinya lahir. Jadi pulang haji istrinya hamil. Ramadan kemudian anaknya lahir. Dikasih nama Muhammad. Bapak ini siapa namanya? Bapaknya? Anaknya? Nah, jadi Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Beliaulah yang kita kenal dengan Imam Al-Jazari, penulis, penggagas tajwid dalam sejarah Islam. Ilmu tajwid. Kalau nggak ada Imam Jazari kita nggak kenal idgham, nggak kenal istilah iqlab,
nggak kenal istilah izhar, nggak kenal mat yang begitu banyak. Namanya Imam Al-Jazari. Jadi penemu apa kalau bahasa, kalau ada penemu lampu, ada penemu ini, penemu ilmu tajwid. Apakah Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada baginda Rasul tidak dengan tajwidnya? Dengan tajwid. Tapi belum ada istilah apa itu tajwid. Lughatan wa istilahan. Tajwid secara bahasa, tajwid secara istilah itu enggak ada. Ilmu itu pun disebut tajwid enggak ada. Bertemunya nun mati dengan huruf qaf itu apa namanya? Hah? Kalau baca bisa kita ya. Tapi kalau ditanya ini apa? Sebabnya apa? Bacanya bagaimana? Bingung. Itu dulu Allah ngajarinnya begitu. Udah ini bacanya gitu. Malaikat Jibril suruh bacanya min qabl. Tapi tidak ada itu istilah atau ilmu pada saat itu yang kemudian mengajarkan nun mati ketemu qaf itu apa hukumnya, nun mati ketemu ba itu apa hukumnya. Ilmu ini kemudian oleh Imam Al-Jazari ditulis. Nah, sebelumnya lagi ada, saya lupa namanya, Hasan kalau nggak salah itu. Itu gurunya lagi, gurunya Al-Jazari. Beliau yang menulis makharijul huruf itu dari mana? Alif ditulis. So alif itu ketika bibir bagaimana, lidah bagaimana, ba. Oke, ini ilmu tajwid. Saya kembali tadi. Saya cuma ingin cerita tentang bapaknya aja, bukan tentang ilmu yang udah saya ceritain waktu pertemuan kemarin. Jadi minta spesifik. Nah, ini karena tempat ini istimewa, Nabi Zakaria berdoa. Makanya Bu, kita diajarkan ada beberapa tempat yang mustajab, ada beberapa waktu yang mustajab. Tempat yang mustajab yang tidak ada perbedaan pendapatnya antar semua ulama mana aja? Tempat mustajab berdoa mana? Multazam. Di mana lagi? Multazam kan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Makanya banyak saudara-saudara kita berdoa di sana. Jadi gini, lurus. Ada yang gelantungan, ada yang begitu di sana lokasi. Itu lokasi paling favorit kalau lagi haji atau umroh. Tapi sekarang saya nggak tahu kondisinya kayak apa. Belum berangkat soalnya. Di mana lagi? Ya? Raudhah ini masih ada perbedaan pendapat. Raudhah ini. Karena secara hadis Raudhah ini yang dibicarakan adalah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Itulah taman surga. Itulah taman Raudhah. Ya, tapi kita meyakini itu tempat mustajab. Apalagi ada satu tiang di sana, ya. Nah, itu juga mustajab. Dan berapa tempatnya? Nah, kalau dari ayat ini, ya, dari ayat ini nampaknya luas ini. Nampaknya luas. Jadi kalau ada orang, kamu mihrabnya di mana? Ini orang doanya mustajab, minta apa aja kayaknya dikasih sama begitu. Ke sono aja coba datang. Jadi ke sana datang, bukan tempatnya ya, tapi bagaimana kemudian kedekatan orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita minta sama Allah di situ. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria juga begitu, melihat bahwa tempat ini istimewa, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Jadi tempat, ada lagi waktu. Waktu mustajab kapan? Banyak. Yang disepakati oleh ulama antara sepertiga malam, apalagi antara azan dan iqamah, di salah satu waktu di hari Jumat, di penghujung hari Jumat. Jadi sore habis asar sampai maghrib itu tolong sempetin doa kalau hari Jumat. Kapan lagi? Habis beramal soleh. Jadi amal soleh kita jadi jadi wasilah. Habis ngaji, di sini juga termasuk doa mustajab ini. Tempat kita menimba ilmu, ini termasuk doa mustajab. Habis sholat, berdoa.
Karena sholat itu mudah-mudahan menjadi penghantar doa kita dikabul. Karena amal soleh, tawasul dengan amal soleh itu nyaris semua ulama sepakat. Tawasul yang lain masih ada beda pendapat, tapi tawasul dengan amal soleh semua ulama sepakat. Baik ya, saya tidak cerita panjang tentang bagaimana Nabi Zakaria memperoleh anak, ini nanti lain waktu. Dan saya pernah kupas tuntas di sini tentang anak, karena pengalaman saya meminta kepada Allah anak keturunan. 7 tahun saya meminta dengan doa ini, makanya ini ayat favorit saya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Saya ngerangkam dirangkai beberapa doa, termasuk doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, dan juga doa yang umum kita pakai. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik ya, ini kita masuk, sudah mulai aura Ramadannya udah kerasa. Kerasa nggak sih? Aura Ramadan udah kerasa. Di jalan sudah banyak orang jualan timun suri. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tahu perjalanan itu jauh, tentunya kita mempersiapkannya dong. Kita mau ke Surabaya, pasti kita nyiapkan banyak hal. Minimal badan kita fit, yang nyopir juga fit, mobilnya fit, kantongnya juga fit. Ya, mobilnya fit, bannya, kaki-kakinya, kemudian power steeringnya, remnya, segala macamnya sudah fit. Kondisi badan fit, yang nyopir juga fit, bensinnya oke, buat pulang pergi sudah oke. Saya sekarang ke Surabaya lebih suka naik mobil, Pak. Naik pesawat hampir lupa caranya. Karena enak gitu ke Jawa Timur itu. Besok 11-12 ke Jawa Timur lagi. Ya memang nyantai, kita lebih santai. Dan bisa prepare waktu. Apa yang kita siapin? Ya kita siap lah. Banyak hal kita siapin. Lah ini udah tahu kita. Sekarang udah Rajab, Sya'ban. Maka setelahnya udah pasti Ramadan. Enggak mungkin habis Sya'ban itu Syawal, udah pasti Ramadan. Enggak mungkin habis Sya'ban itu juga Zulhijjah, udah pasti Ramadan. Kita udah tahu, emang begitu aturannya, susunannya begitu. Lah kita udah tahu Ramadan itu bulan berkah, Ramadan itu bulan dimana amal kita dilipat gandakan, Ramadan itu bla 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 segala macam lah ya, yang kita tahu. Bahwa di bulan Ramadan ada banyak fadilah lah ya. Nih fadilah. Di antaranya pintu surga dibuka. Ayo. Bulan di mana pintu surga itu dibuka. Hada syahrul Ramadan ja'akum tuftah fihi abwabul jannah. Di dalamnya pintu surga dibuka, wa tughlaq fihi abwabun nar. Wa tusalsal fihi asyayatin. Syaitan kemudian dibelenggu. Yang kedua, di dalamnya ada perintah untuk berpuasa. Ada perintah untuk berpuasa. Puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan. Puasa full 30 hari atau apa namanya? Bukan 30 hari. Full 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Yang lain ada yang Senin Kamis, ada yang Daud, ada yang juga bid ya, kemudian puasa-puasa sunnah yang lain. Boleh nggak di bulan Rajab ini puasa? Silakan saja, tapi tidak ada niat khusus, tidak ada kemudian ditentukan hari-harinya. Kalau menurut hadis yang sahih itu, mau rajin puasa silakan dari hari pertama sampai kemudian hari terakhir silakan. Barangkali mau ngecilin perut, mau sehat badan, ya, atau mau latihan, ya. Mau latihan silahkan. Tapi ada nggak riwayat yang membolehkan? Ada. Patokannya tidak ada disebut puasalah di bulan Rajab. Ya. Tapi kita harus berbanyak beribadah di bulan-bulan haram, di bulan-bulan haram. Karena Rajab termasuk bagian bulan haram, ya boleh. Silakan saja.
Saya termasuk megang yang puasa gitu. Tapi kalau jamaah pakai yang wah nggak ada itu pada dalil, ya silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Ramadan ini dengan puasa kita akan diampuni dosa-dosa kita. Ramadan di dalamnya amal kita akan dilipat gandakan. Di dalamnya ada nuzulul Quran. Ya, kemudian di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya ada apa lagi? Ada salat tarawih. Yang salat tarawih ini tidak bisa kita laksanakan kecuali di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian apalagi ada i'tikaf. I'tikaf di luar Ramadan boleh? Boleh. Tapi i'tikaf di bulan suci Ramadan serasa akan lebih menyempurnakan ibadah kita. Dan bulan suci Ramadan ada mudarasatul Quran. Orang itu sama Quran kayaknya dekat bulan suci Ramadan. Ya, biasanya di hari-hari biasa kita mungkin hanya baca 1 halaman, 2 halaman, tapi di Ramadan kita terpacu untuk baca 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya. Nuntasin. Ada yang selesai 1 bulan, ada yang selesai dalam kurun waktu 1 minggu 2 kali. Silakan saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kita harus niat ya, harus niat yang kuat. Dan ini semua sekali lagi perlu persiapan. Kita mau nyekolahin anak kita saja butuh persiapan. Mau kemana butuh persiapan. Masa mau masuk Ramadan nggak ada persiapan. Jadi ada kalimat bijak, man arafa bu'da safari ista'adda. Kalau kita tahu perjalanan itu jauh maka hendaklah bersiap-siap. Ini nanti PDF-nya saya kasih, Bu. Nah, ini saya ngambil dari beberapa kaul ulama ya. Rajab ini bulan nanem. Bulan kita nanam. Di Oyos udah, sekarang wayahnya nandur. Nanem mundur. Bulan Rajab ini wayahnya kita nanam. Ini yang harus kita coba pahami. Istilah-istilah yang kemudian dikemukakan oleh para ulama, kita tinggal pakai sehingga enak itu. Di antara hal yang terpenting adalah hendaknya kita mempersiapkan diri dengan berbagai amal soleh untuk menyongsong kehadiran Ramadan. Maka para ulama menjadikan bulan Rajab sebagai start, jadi garis start. Kalau kayak kita pakai ihram itu mikotnya gitu. Jadi mikot zamaninya itu untuk menuju bulan suci Ramadan adalah bulan Rajab. Jadi startnya gitu, garis startnya, starting time. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hadirnya bulan suci Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Rajab adalah kunci bulan penuh kebaikan dan barokah, yaitu bulan Ramadan. Jadi kunci bulan Ramadan itu adanya di Rajab. Kuncinya udah kebuka. Lalu kita persiapkan selama bulan Rajab. Selama bulan Sya'ban kita latih diri kita. Nanti Ramadan udah tinggal metik. Jadi nggak kaget lagi. Badan kita nggak kaget, ruhiyah kita nggak kaget, kantong juga nggak kaget dan sebagainya. Nggak kaget itu. Udah dipersiapkan jauh-jauh. Nah, kemudian Abu Bakar Al-Warraq Al-Bakhili mengatakan Rajab adalah bulan menyemai dan menanam. Nah, ini yang terkenal kalimat ini. Sya'ban itu bulan mengairi, ya. Bulan di mana kita mengairi, udah ditanam diairin dong. Kemudian Ramadan itu bulan memanen. Syahrul Zara'. Manen kita. Enggak, sekali lagi kita udah siap gitu ya. Banyak istilah-istilah itu. Taib. Ada 2 hal yang coba kita bahas ya. Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Dan yang kedua yang kita bahas, Rajab adalah garis start untuk persiapan menuju atau menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini menjadi pengingat kita, menjadi warning, menjadi bahasanya itu alarm, alert untuk kemudian entar lagi Ramadan. Maka penting kita baca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nanti saya akan bahas tentang doa itu.
Karena ulama-ulama terdahulu itu berdoa dengan doa ini harapannya bisa nyampe. Kalaupun kemudian jatah meninggalnya adalah bulan ini, lalu berdoa dengan doa itu, beliau meminta ya Allah ntar aja bulan Ramadan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Rajab itu salah satu bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda. Jadi hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi itu di bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Zalikad din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi ada 4, bulan haram itu ada 4. Enggak boleh ngapain aja ntar dibahas. Dari Abi Bakar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sanah tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang suci. Hurum itu suci, haram itu suci. Masjidil Haram. Bukan haram ya, haram. Tapi ada yang bilang haram pun boleh. Artinya apa? Suci. Suci. 4 bulan yang disucikan itu apa? Salasah mutawaliyat, 3 bulan beruntun. 3 bulan beruntun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan beruntun. 1 bulan terpisah. Wa Rajab udhurul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu terletak di antara bulan Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Nah, ini diapit oleh 2 bulan, yaitu Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. 3 bulan berturut-turut. Apa tadi? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini biasanya orang pergi haji kalau lagi Dzulqa'dah kita udah siap-siap. Syawal juga udah ada yang berangkat itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau orang dulu dan hitungannya dari Muharram ya, Surat, Safar, Mulud, Silimulud, Mendilawar, Mendilakir, Rejab, Rawah, puasa. Rejab, Rawah, ada Rawahan ya. Rawah, puasa. Jadi dari Syawal tuh, Syawal, Apit, Haji. Apit itu kejepit dia antara 2 lebaran. Ya. Kenapa dibilang Apit? Kejepit antara 2 lebaran, Syawal dan lebaran haji. Syawal, Hafid, Haji, Surah, Safar, Mulud, Silimulud, Mendilawar, Mendilakir, Kelalawar, Mendilakir. Rejab, Rawah, puasa. Ini orang dulu diajarinnya sama guru-gurunya begitu. Padahal itu Rabiul Awal, ya, Mendilawar, Mendilakir. Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Mendilawar, Mendilakir. Ya begitulah. Zikir, ya Hayyu ya Qayyum, bisa jadi ya Kayyuku, ya Kayyumu, ya Kayyuku, ya Kayyumu. Ya begitu. Mungkin ngajinya di pojok, tidur. Jadi ya Kayyuku, ya Kayyumu, ya Kayyuku. Harusnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dia dengerin di pojok. Tapi karena dia yakin, manjur, Pak. Manjuran dia bismillahnya sama kita. Yakin itu kita fasih bener kagak yakin sama orang yang bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi jin itu takut sama yang bismillahirrahmanirrahim karena dia yakinnya udah tingkat dewa. Luar biasa itu, yakin. Nah, ini keyakinan kita memang harus ditambah ini. Diperkuat. Iya, saya punya tadi ya, kakek saya yang tadi cerita kakeknya. Allah yarham. Itu kalau ada orang kesurupan di kampung, nggak usah dipegang sama kakek saya, nggak usah dipegang. Cukup dia dehem, kabur. Dia nggak tahu saya, amalannya belum diturunin ke saya, udah keburu wafat. Belum dia papahin, Pak, baru dehem doang. Ada orang kesurupan, namanya di kampung ya. Kakek saya datang. Kabur itu, udah baik langsung. Gua di mana ini? Gua di mana? Lu ngapain ngomong? Allah Karim. Yakin. Saya punya kakek itu dulu sering khidmatnya kepada para ulama di Tanah Hara di mana gitu. Mungkin dapat ilmunya gitu, ya Kayyuku ya Qayyum.
Tapi yakin ya, tingkat keyakinan luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Dan juga kenapa dinamakan bulan haram? Ada dua hal. Sebab diharamkan berperang di dalamnya kecuali musuh mendahului. Ini kan agama kita gitu. Wa qatilul ladzina fi sabilihi yuqatilunakum. Muqatilu, dan perangilah orang-orang yang merangi kamu. Kita enggak nyerang duluan. Enggak ada prinsipnya kita nyerang duluan. Rasulullah enggak pernah ngajarin. Kita diserang, udah kepepet banget. Ya, mempertahankan diri. Jadi kita perang itu mempertahankan diri. Yang kedua, perang untuk kemudian menyebarkan agama. Tapi itu pun posisinya enggak ini ya, ekspansi itu tidak ada penzoliman di dalam. Makanya judulnya Fathu. Fathu itu pembebasan. Ada Fathu Makkah. Kemudian juga pembebasan Konstantinopel. Itu pembebasan, Pak. Fathu. Jadi bukan perampasan, bukan. Membebaskan mereka dari tidak mengenal Allah kemudian mengenal Allah. Yang kedua, sebab berbuat dosa atau hal-hal yang diharamkan di bulan tersebut lebih bahaya daripada bulan-bulan selainnya. Jadi yang kemarin-kemarin suka bohong, yang kemarin-kemarin suka nyelipin duit di peci ya, suka nyelipin duit di mana gitu. Biar bininya nggak tahu ya. Atau tolong selesai sudah. Ini udah Rajab, Pak. Ini udah Rajab ya. Ini udah Rajab. Kalau kemarin masih suka mata kita kemana-mana jelalatan, ini udah Rajab, selesai. Taubat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus banyakin istighfar ya. Ibu-ibu juga demikian ya. Kita semuanya sama. Kita ini ya kita tahu diri kita kayak apalah. Masing-masing punya rahasia. Baik ya. Jadi jangan sekali-kali sudah ya untuk kemudian melakukan dosa. Pahalanya berlipat ganda, maka dosanya pun diganjar berlipat ganda. Walihada nahana Allah Ta'ala an irtikabil ma'asi fi hadhil ashhur. Dari itu kemudian Allah melarang kita untuk melakukan dosa atau maksiat pada bulan-bulan itu. Apa dalilnya? Fala tazlamu fihinna anfusakum. Jangan kau zalimi diri kamu sendiri di bulan-bulan itu. Jangan berlaku zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi kita berbuat dosa yang kita sadar atau enggak sadar itu zalim sama diri kita. Makanya doa Nabi Adam ketika diusir dari surga apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kuntu minaz zalimin. Jadi zalim jangan diri sendiri. Doa itu dibanyakin dibaca di bulan-bulan ini ya. Jadi istighfar yang kita tahu banyakin baca di bulan dari mulai sekarang nih, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Istighfar yang kita tahu apa? Yang paling pendek apa? Astaghfirullahaladzim. Yang agak panjangan dikit yang habis sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum. Terus apa lagi? Istighfar apa lagi? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sayyidul istighfar agak panjangan dikit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi istighfar. Di istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh pakai lagu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ini hari apa ini? Sabtu ya, Sabtu. Itu ada ancaman dari hari Kamis. Awas ya, Minggu kalau nggak dibayar, rumah lu gua sita. Ini hari Sabtu kita baca Robbana ya Robbana. Itu nangis. Astagfirullah. Ya gitulah dinamika hidup ya. Nah terus ya, apalagi tadi yang doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyaklah istighfar. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus apa lagi Bu? Biasanya istighfar kapan? Istighfar Bu. Udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa saya dan dosa kaum muslimin. Ingat Bu, jangan buat kita doang. Iya. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa saya, dosa suami saya. Ikutin Bu, kita ikutin istri saya, ikuti kita. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa istri saya, ampuni dosa orang-orang tua kami, ampuni dosa anak keturunan kami, ampuni dosa guru-guru kami. Kan jadi kebagian saya. Ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya kan? Kan kita nggak tahu. Boleh jadi tanpa kita tahu ada orang yang berbuat baik dan lewat jalan itu kita jadi lurus jalan. Ampuni. Maka berdoa buat mereka. Jangan sampai kelupaan mereka itu. Dan kita pun nanti didoakan oleh orang. Boleh jadi kita pernah menolong orang tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu. Itulah kemudian kenapa mudah-mudahan tesis ini benar. Kenapa orang Islam itu yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhirnya masuk surga semua? Kenapa? Lah orang kita satu sama lain saling mendoakan. Coba salah satu syarat sahnya khutbah Jumat apa? Doa buat seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah tiada. Lah ini wajib Pak. Khatib kalau nggak baca doa itu batal. Berarti kan dipaksa itu. Yang khatib dipaksa untuk baca, kita yang makmum, yang jamaah dipaksa untuk amin. Bener udah. Jadi kalau udah mengucap la ilaha illallah, kalau jannah itu. Mudah-mudahan ya. Cuma caranya beda-beda. Tapi insya Allah. Dan Rasulullah itu sayang banget sama kita. Sayang banget. Makanya dikasih banyak cara, banyak jalan. Buat yang nggak bisa pergi haji umroh, ada caranya. Nggak punya duit ya, buat pergi haji umroh ada caranya. Pahalanya sama. Cukup di tanah air, cukup di masjid dekat rumah. Ini kan enak gitu. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Dalam tafsirnya As-Sa'di mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kau zalimi diri kalian. Domir bulannya itu kembali beliau mengatakan kepada 12 bulan. Bi'audi ila isnai asyara syahran. Jadi tidak kepada 4 bulan saja, tapi kepada 12 bulan. Jadi setahun kita. Intinya apa? Sepanjang tahun jangan zalim sama diri sendiri. Sepanjang tahun gitu. Wa Allah Ta'ala bayyana annahu ja'alaha maqadir lil ibad. Allah menjadikannya sebagai batasan kepada hambanya. Wa ta'mur bi ta'atihi, dan hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkurullah ta'ala ala minnatihi biha wa taqyidha di masalih ibad. Faltahzaru man zalam anfusakum fiha min zulmi anfusikum fiha. Jadi jangan sampai kita zalim kepada diri kita sendiri. Intinya itu. Wa yahtamil anad dhamir bi'aud ila arba'atil hurum. Ada juga yang mengatakan bahwa dimaksud dengan jangan kalian berbuat zalim
terhadap fihinna itu. Dhamir fihinna itu maksudnya di dalamnya, dalam bahasa fihinna. Apakah fihinna itu 4 bulan saja? Apakah fihinna itu 12 bulan? Kalau As-Sa'idi mengatakan 12 bulan, tapi yang lain mengatakan yang 4 saja. Wa anna hadza nahyun lahum 'anil zulmi fiha khususan. Jadi ada mengatakan ini khusus hanya di 4 bulan saja, hanya di 4 bulan. Ma'an nahyi 'anil zulmi kulla waqt, dengan juga larangan untuk kita berbuat zalim di setiap waktu. Li ziyadati tahrimiha wa qawli zulmi fiha asyaddu minhu fi ghairiha. Cuma di sini dipertegas bahwa kalau di 4 bulan ini kita bermaksiat, nanti lebih berbahaya dibanding bulan lain. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa dipahami. Ada perintah begini, awas ya, kalau kamu di 4 bulan ini bermaksiat, di 4 bulan ini kamu melakukan kezaliman terhadap diri kamu sendiri, maka nanti akibatnya bla 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 akan lebih berat. Kalau di bulan lain boleh nggak? Nggak boleh juga, cuma lebih ringan. Paham ya? Oh ya, itu maksud dari tafsir ini. Nanti saya ini udah saya PDF kan, nanti dibagi. Nah, Rajab merupakan garis start untuk persiapan Ramadan. Para ulama sunnah mereka kerap kali menyebut saat dan musim kebaikan dengan istilah dan perkara yang mudah dipahami oleh umat. Jadi mengistilahkan gitu. Ini loh, bulan ini adalah bulan manen, bulan ini bulan nanem, itu diistilahkan biar kita paham. Ulama kita sampai mendapatkan nomenklatur itu kan luar biasa, hasil dari perjalanan yang luar biasa. Dan musim kebaikan yang termulia adalah bulan Ramadan. Maka syariat memerintahkan agar kita menambah kuantitas, menambah kualitas amal soleh di dalamnya. Nah, yang juga perkara harus kita perhatikan adalah sejauh mana persiapan kita menuju atau memasuki bulan suci Ramadan. Baik secara ruhiyah, dari sekarang udah niat belum? Coba yuk kita niat, ya Allah saya niat menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan niat belum? Nah, niatin dari sekarang. Bahwa nanti kemudian ibu-ibu ada yang haid, kita mungkin ada yang sakit, ada uzur syar'i yang lain, safar terus, udah tahu Ramadan ini kantor nyuruhnya keluar kota dulu gitu. Ya alasan aja sih emang. Jadi Masya Allah. Jadi secara ruhiyah udah kebangun, dari sekarang sudah mulai dibangun secara ruhiyah gitu. Kemudian secara amaliyah apa yang kita coba tradisikan kembali? Mungkin dari Syawal sampai Jumadats Tsani, dalam seminggu kita bangun malam cuma 1 kali misalnya ya, seminggu cuma 1 kali, sebulan 4 kali, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadats Tsani. 4 kali 8 berapa? 32 ya. Cuma 32 malam misalnya sholat malam. Ini kalau rutin hanya sekali misalnya, karena mungkin capek atau apa. Mungkin hanya di malam Sabtu atau hanya di malam Minggu, di mana agak luang waktu dan segala macam. Maka dari sekarang nih, bulan Rajab ini kita geber minimal sebelum tidur witir. Itu aja, jaga witir sebelum tidur, jaga. Gak witir sebelum tidur, aduh Zat, udah gak kuat 3 rakaat, 1 gak apa-apa. Kalau 1 gak kuat kebangetan. Sebelum tidur witir. Terus apa lagi? Sebelum tidur minta sama Allah, ya Allah saya pengen sholat malam, bangunin saya jam 3. Bangunin saya jam 3. Jangan minta sama suami, kadang suami juga bablas. Sama juga. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita geber sekarang. Kalaupun nggak bisa, mungkin kalau tadinya bulan biasa hanya sekali, hanya 1 malam, maka bulan Rajab ini sudah mulai nih. Oh, jatahnya tahajud 3 malam. 3 malam. Silakan diatur sendiri. Bagus-bagus kalau tiap malam, walaupun hanya 2 rakaat.
walaupun hanya 2 rakaat. Subuh kita jam berapa sekarang? Jam 4:34. Kita bangun jam 4 itu masih dapat, Pak. Bangun jam 4 masih dapat kita. Apalagi kalau di Turki, iya jam 6 mungkin musim salju begini, jam 7 baru subuh nih. Baru subuh, musim salju saja tebel kayak ini. Masya Allah. Jadi tergantung sih, kalau kita punya alasan, terus aja punya alasan. Ya, kan saya sudah sering berkelakar. Alas itu berapa kali berapa, Pak? 50 kali berapa senti gitu ya. Nah, ini panjang kali lebar. Kalau alasan tuh panjang kali lebar tuh. Lebih ada aja alasan. Emang lu mau banyak alasan. Insyaallah. Tapi ya secara amalian, baca Quran yang mungkin kita biasa khatamnya 3 bulan sekali di bulan-bulan biasa, maka Rajab ini coba kita rutinkan. Kapan waktunya? Ya habis subuh dapat 5 halaman, habis maghrib 5 halaman. Kalau mau banyak misalnya. Kalau mau cicil misalnya habis subuh 3, habis zuhur 1, habis asar 1, habis maghrib 3, habis isya 2 misalnya. Kan bisa. Kita atur seperti itu. Kalaupun enggak boleh ada alfanya untuk baca Quran. Kalau lagi haid, lagi berhalangan, minimal di handphone dengerin murotal. Itu udah paling praktis saat ini gitu. Kemudian malian secara harta dari sekarang udah disiapin, Pak. Kan kalau bulan Ramadan kayak apa pengeluaran kita ya? Padahal sih gaji sama ya. Tapi secara hitungan pengeluaran Ramadan itu kita pengeluaran lebih besar. Kok cukup ya? Itulah Ramadan. Berkah namanya. Berkah itu. Tapi kita dari sekarang kalau mau ngitung dari sekarang. Oh, Ramadan itu kebutuhan misalnya sampai sekian juta. Dari sekarang udah disiapin. Ya, udah disiapin. Kalau nggak ada ya bismillah, minta aja sama Allah. Ya Allah, saya pengen Ramadan ini lebih berkah secara amal, secara harta, secara apapun itu, lebih berkah. Kemudian fikhiyan, ilmunya juga harus disiapin dari sekarang. Ilmunya disiapin dari sekarang. Mungkin kita udah sering dengar lah, kuliah subuh, kuliah taraweh, kuliah apalagi, kuliah 7 menit, kultum, kuliah lepas kerja. Banyak banget kita kuliah ini, hebat bener ya. Iya. Kalau bulan puasa, nah dari sekarang udah disiapin. Sekarang kan media belajar udah semakin mudah. Dilihat lagi syarat, wajib, rukun, puasa, biar puasa kita semakin sempurna. Selama ini kita hanya mendengar mungkin puasa yang levelnya khawasul khawas, di atas yang paling tinggi. Seperti apa sih puasa khawasul khawas? Masa kita nggak nyampe? Dari sekarang disiapin, ilmunya disiapin, ruhiyahnya disiapin, amaliyahnya di training dari sekarang, ya, dilatih. Nah kemudian bila tahun diibaratkan pohon, ini ulama mengatakan daunnya bersemi di bulan Rajab, lalu buahnya mulai muncul, pentilnya ya mulai muncul di bulan Sya'ban, lalu kita panennya itu di bulan Ramadan. Ini saking memudahkan ulama kita. Oh begitu maksudnya. Lanjut ya. Bagaimana para ulama menyebut 3 bulan istimewa ini? Ada yang mengatakan Rajab itu litarkil jafa. Rajab itu untuk meninggalkan pengasingan. Mungkin kita merasa terasing gitu ya dari masjid, dari majelis taklim, dari mana selama ini gitu. Sehingga kering hati kita gitu. Kering banget. Pernah nggak Pak ngerasa kayaknya kering gitu? Mudah-mudahan nggak pernah ya. Kalau kita nggak lama nggak baca Quran, sholat di rumah mulu, ya bapak-bapak nih yang khusus. Kemudian subuh sering kesiangan, asar udah mepet maghrib, alasannya kerja. Kemudian apalagi isya kadang ketiduran, gitu. Kadang ketiduran. Kira-kira ngerasa kering nggak Pak hati gitu? Kalau nyaman-nyaman aja masalah ini. Kalau nyaman-nyaman saja masalah. Harusnya ketika kita amaliyah kita seperti itu, ubudiyah kita seperti itu ya.
Harusnya kering hati kita, kering frontal, nggak pernah datang ke majelis ilmu, kering. Nah, maka Rajab ini adalah bulan dimana kita untuk meninggalkan masa-masa pengasingan kita itu. Sya'ban ini untuk beramal soleh dan untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan untuk melakukan kebenaran dan menyucikan atau membersihkan hati, jiwa dan pikiran kita. Ramadan disri waswafa. Ini enaknya bahasa Arab gitu Pak. Rajab ditarikil jafa, Sya'ban lil amal wal wafa, Ramadan disri waswafa. Nah, itu. Tapi kalau dia terjemahin jadi nggak indah. Karena saya bukan pakar syair. Contoh yang kedua, Rajab syahrul taubah. Tamar butuh semua. Sya'ban syahrul mahabbah, Ramadan syahrul qurbah. Kan tamar butuh semua. Bah. Ini enak nih ulama kita ngomong apa, memberikan istilahnya enak itu. Cuma kalau diterjemahin beda lagi. Rajab bulan taubat, Sya'ban itu bulan cinta kita kepada amal soleh maksudnya. Wa Ramadan syahrul qurbah, Ramadan adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang indah lagi. Pada Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, Ramadan syahrul qurbah. Kayak qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enak. Bahasa Arab. Makanya bahasa Arab kemudian dipilih oleh Allah menjadi bahasa Quran. Enggak ada bahasa lain seindah bahasa Arab. Enggak ada. Masya Allah. Kita lanjut. Rajab syahrul hurmah, Sya'ban syahrul khidmah, Ramadan syahrul ni'mah, mah. Rajab bulan haram atau bulan suci, Sya'ban bulan khidmah, Ramadan bulan penuh hikmah. Rajab syahrul ibadah, Rajab itu bulan ibadah, Sya'ban syahrul zahadah, dah semuanya itu. Enak. Sya'ban bulan zuhud, Ramadan bulan menambah bekal atau amal soleh. Terus Rajab syahrul yudha'ifullah fihi al-hasanat, Sya'ban syahrun takfuru fihi as-sayyi'at, Ramadan syahrun tantaziru fihi al-karamat. Jadi mat. Nah, itu enak bahasa Arab. Bulan di mana Allah melipat gandakan kebaikan, Sya'ban bulan di dalamnya kesalahan kita dihapus, Ramadan bulan ditunggunya segala kemuliaan. Rajab syahrul sabiqin, Sya'ban syahrul muqtasidin, Ramadan syahrul asin. Rajab itu bulan bagi para atlet kebaikan. Kenapa saya sebut atlet kebaikan? Jadi kita kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sya'ban bulannya para ekonom. Jadi kita dapat banyak pahala. Mengerjakan ini pahalanya ini kan. Ramadan adalah bulannya para pendurhaka. Kita sebagai pendurhaka banyak minta ampun di bulan suci Ramadan, bulan taubat. Junnun al-Masri. Ini orang Mesir, ulama Mesir mengatakan Rajab itu bulan untuk menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Setiap yang menanam pasti akan memetik, akan memanen, akan memetam, dan diganjar semua yang diperbuat. Siapa saja yang tidak menanam maka akan menyesal ia pada hari panen. Jangan nanti nyesalnya di bulan Ramadan. Jangan sampai nyesal kita di bulan Ramadan. Apalagi nyesalnya udah tanggal 28, 29 Ramadan. Nyesal gitu ya. Ya Allah belum selesai baca Quran, ya Allah sholat malamnya bolong-bolong, ya Allah puasanya enggak benar, ya Allah. Nyesel. Yang berat bukan rindu, yang berat itu penyesalan. Karena kita tidak beramal, wal'iyadzubillah. Akan menyalahkan prasangkanya bersama dengan buruknya tempat berpulang. Jadi dikit-dikit kita menyalahkan apa yang kemudian kita sangkakan dari dulu. Ya. Tentang doa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nah ini kenapa para ulama mengajarkan kepada kita doa ini? Allahumma barik lana fi Rajabin, ada bilang Rajabin, ada bilang Rajabah, wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ada wa barik lana fi Ramadan, ada wa ballighna Ramadan. Ini adalah dalil di mana kita harus mencintai kepada suatu tempat, suatu masa, suatu waktu. Waktu itu adalah waktu fadilah.
Waktu itu adalah waktu di mana Allah kabulkan doa kita. Waktu itu adalah di mana Allah perbanyak pahala buat kita untuk kita beramal saleh. Fa innal mu'mina la yaziduhu umruhu illa khairan. Maka kita bertambah umur ini harusnya seiring dengan bertambahnya kebaikan kita. Dan ada hadis wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya panjang dan juga perbuatannya baik. Wa kana salaf, ulama-ulama salaf kita zaman dahulu yastahibbuna, mereka suka, mereka cinta ayyamutu akiba amal soleh min saumi Ramadan. Mereka pengen, mereka suka kalau mereka itu wafat setelah beramal soleh atau saat beramal soleh di bulan suci Ramadan atau di saat puasa Ramadan, di saat kemudian pulang haji. Nah itu lagi pakai ihram meninggal, wah itu masya Allah jaminannya surga. Yuqalu man mata kadzalika, barang siapa yang wafat dalam kondisi seperti itu, ghufira lahu kana ba'dul ulama sholihin qad marida qabla syahrin. Maka barang siapa yang wafat dalam keadaan puasa Ramadan, dalam keadaan berhaji, dalam keadaan beramal saleh, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Karena ba'dul ulama, sebagian ulama orang-orang soleh kita zaman dahulu, qad marada qabla syahri Rajab, mereka sakit sebelum bulan Rajab. Jadi sakitnya itu bulan, mungkin bulan Maulid, bulan apa itu? Ya, Jumadil Akhir gitu ya, sebelum Rajab. Lalu mereka berdoa, inni da'atullah ayu akhir wafati ila syahri Rajab. Aku berdoa kepada Allah agar wafatku diakhirkan, diundur sampai bulan Rajab. Fa innahu balaghani anna Allah fi utaqa. Jadi saya mengetahui bahwa di dalamnya ada pembebasan. Fa balaghallahu dzalika wa mata fi syahri Rajab. Itu Rajab, bukan Rajab. Jadi mereka ketika minta seperti itu lalu kemudian diundur wafatnya pada bulan Rajab. Wallahu a'lam. Boleh nggak minta pengunduran? Ya boleh aja. Boleh nggak minta wafat dalam keadaan kita lagi ibadah? Boleh Bang. Yang nggak boleh itu, ya Allah saya pengen mati sekarang, itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Gue pengen mati aja, itu nggak boleh itu. Tapi kalau kita pengen mati di bulan Ramadan lagi puasa, itu boleh. Lagi pakai ihram. Ya Allah, saya pengen dimakamin di Ma'la di Mekah misalnya, bersama para ulama, bersama Sayyidatah Khadijah, bersama Mbah Mun Zubair misalnya. Silakan. Tapi jangan nyari-nyari cara ya. Masjidil Haram 3 tingkat lompat, itu salah lagi. Salah lagi itu bunuh diri tetap hitungannya. Walaupun lagi pakai ihram, karena tetap aja bunuh diri. Kejadian kan tahun lalu. Terus apa lagi? Ya Allah, saya pengen dimakamkan di Baqi' bersama putri Rasulullah, bersama istri-istri Rasulullah, bersama para sahabat-sahabat besar. Jadi satu tanah juga dengan baginda Rasul, kan cuma selang sedikit doang. Satu tanah, Baqi' sini makam baginda Rasul. Boleh nggak minta begitu? Boleh. Tapi jangan nentuin waktu. Jangan nentuin waktu misalnya besok hari ini, ya jangan. Lagi susah mah susah aja Pak. Ya, kasihan anak. Kasihan anak ya. Udah susah ngurusin bapak juga lagi. Nah ini ya, ini ulama kita zaman dulu mengajarkan. Nah di antara amalan penting yang kita lakukan di bulan Ramadan banyak ya. Sholat fardu, puasa, sedekah, kemudian baca Quran, zikir, i'tikaf dan lain sebagainya. Saya hanya mengingat saja ya, mudah-mudahan nanti, oh ya, sudah semakin dekat Ramadan itu. Oke. Nah ini amalan para wali Allah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan, fa Allah, demi Allah, inna tartila sab'al Quran fi tahajjud qiyamul lail. Jadi pertama nih amalan para wali Allah, ingat-ingat ya. Ini menurut Imam Az-Zahabi. 7 ayat, baca 7 ayat di setiap sholat malam kita. Sab'al Quran fi tahajjud qiyamul lail. 7 ayat minimal. Tapi dibaca tartil. Bisa di saat tahajud sholatnya atau kemudian di saat waktu tahajud. Jadi baca Quran dengan tartil.
Warattilil Qur'ana tartila. Enak kalau baca Quran jam-jam segitu tuh enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau jam segitu udah enak. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Terus enak kalau jam-jam segitu. Kalau siang mungkin agak riuh, tapi jam segitu kita mendengar suara kita. Gimana suara biar kerasa enak? Kita sering-sering latihan. Yang kedua, muhafazah 'ala nawafil ar-ratibah. Sering-sering dijaga ibadah atau salat-salat rawatib, ya salat-salat sunnah yang mengiringi salat rawatib kita, qobliyah ba'diyah, kemudian salat duha, lalu tahiyatul masjid, zikir yang maksura as-sabitah, zikir pagi sore, zikir habis salat. Ini jangan sampai kita lepas. Wal qaul 'inda an-naum wal yaqzah. Kita ya berzikir di saat kemudian kita mau tidur ataupun kita dalam keadaan terbangun. Wa duburil maktubah was sahar. Dan juga di setiap selesai kita sholat fardu dan juga di saat waktu sahur. Jadi banyak zikirnya kan, ada zikir-zikir tertentu. Man a'dzar fil ilmi nafi wal shighal bihi mukhlishan lillah. Kemudian juga sering-sering kita belajar. Dari sekarang kita kan belajar seumur hidup, Pak. Belajar seumur hidup sampai kita wafat. Dari rumah niatnya belajar kan. Nah, kalau kemudian wafat, ini fisabilillah. Fisabilillah hatta yarji. Mati. Enggak. Koneksi ini. Baik, saya lanjut ya. Wal syighl bihi mukhlishan lillah. Sering-sering belajar menuntut ilmu ya. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Terus amar ma'ruf. Kemudian irsyadul jahil wa tafhimihi. Mengajarkan kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama. Kita ajarin. Jangan dicemooh. Jangan dibuli. Orang sholatnya salah, masih belajar sholat, jangan dibuli. Jangan disalah-salahin, ajarin, ajak diskusi. Kalau nggak bisa diajak diskusi, kasih aja buku yang paling gampang kita cari di pasaran apa? Tata cara sholat lengkap. Iya, kasih aja, Pak, baca ya. Udah baca ya. Ntar ketemu lagi kita diskusi. Jadi ada bahan diskusi. Orang nggak dikasih buku, nggak dikasih apa, main diskusi ya dia nyari bahan yang salah. Jadi jangan mudah-mudah apa ya. Ini sekarang ini lagi ramai perundungan, Pak, istilahnya. Perundungan itu bully. Bully itu terjadi bukan hanya di sekolah. Murid antar murid, guru dengan murid, murid kepada guru dan lain sebagainya. Orang tua pun bisa jadi melakukan perundungan kepada anak. Kita kepada tetangga, kita kepada teman, ya, dan lain sebagainya. Kepada sesama muslim janganlah. Jangan. Yang belum benar ibadahnya kita ajarin. Kalau nggak mau diajarin, ada cara yang mudah mungkin dikasih link. Ya. Kalau nggak mau dari saya, ini saya kasih link ya. Nanti belajar ya dari YouTube ini misalnya. Silakan. Nah ini banyak sekarang jalan untuk kita belajar. Wa zajrul fasik, jangan dekat-dekat kemudian dengan orang-orang fasik. Wa nahwa dzalik. Ma'ada'il faraid, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan berjamaah, khusyuk, tumakninah ya. Dengan penuh dengan keimanan. Ma'ada'il wajib, kemudian juga menjalankan ibadah wajib, wajtinabil kabair, meninggalkan dosa-dosa besar, perbanyak doa dan istighfar, sedekah, silaturahim, tawadu, ikhlas di setiap kegiatan kita, di setiap amal ibadah kita. Wali maqam
wala maqamu ashabul yamin. Beliau mengatakan dengan sangat tegas bahwa itulah maqam ashabul yamin. Ashabul yamin ahli surga. Ashabul surga yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Wa auliyaullah al-muttaqin, dan wali Allah al-muttaqin, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Persiapan apa saja untuk kita menyambut Ramadan? Ini kayaknya apa ya? Kalau laptopnya koneksinya ini. Persiapan apa saja menyambut Ramadan? Yang pertama, harus bahagia. Bahagia menyambut Ramadan, walaupun sekarang isu Om keren ya. Isu Om keren. Tangerang kemarin sekolah kami sudah masuk tuh offline. Orang tua udah senang, guru senang, murid senang. Ramai lagi Tangerang kota merah. Akhirnya PJJ lagi. Yang di Bandung rame, kumpul-kumpul ya. Iya, barongsaian gitu. Sekolah PJJ, mall nggak PJJ. Ya begitulah. Selamat datang di plus 62. Baik, kita lanjut ya. Jadi bahagia, gembira menyambut datangnya Ramadan yang penuh berkah. Sebab seorang hamba yang soleh itu menyambut musim yang penuh berkah, dia akan senang. Mau ketemu dengan ketaatan, dia senang, bahagia dan gembira. Wa hum yastabshirun. Oke, selanjutnya menyambut bulan Ramadan dengan banyak-banyak ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, udah Ramadan lagi. Jadi bukan istighfar, Bu, ya. Astagfirullah, udah Ramadan lagi. Ya Allah, udah puasa lagi. Udah puasa lagi gitu. Alhamdulillah Pak, nyampe umur. Alhamdulillah. Iya kan, tetangga kita nggak sangka-sangka hilang satu-satu ya. Teman kita nggak sangka-sangka hilang satu-satu. Umurnya lebih muda. Saya 3 minggu lalu baru saja kehilangan teman baik. Ya teman kerja saya. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Tabrakan dalam tugas. Innalillahi Allah yarham. Ya, yang kemudian yang ketiga, niat tulus dan ikhlas. Lalu perlu dengan persiapan yang paripurna. Lalu yang kelima, taubat nasuha. Memahami betapa pentingnya waktu, harus paham. Bersyukur. Ya, kita harus memahami betapa pentingnya waktu. Betapa pentingnya waktu demi waktu. Waktu yang ditentukan oleh Allah, apalagi Ramadan, bulan-bulan atau malam itu ada waktu khusus yang Allah khususkan. Jadi kalau dalam bahasa TV ada prime time. Ini kita harus tahu waktu-waktu itu, sehingga kita bisa memanage kapan istirahat, kapan kita bangun. Kalau nggak bangun nyeselnya bukan sekarang di dunia, tapi nanti di alam kubur. Nyeselnya nanti di akhirat. Kok dia surganya di sono ya, saya di sini. Ya dulu kebluk tidur mulu. Masya Allah. Nah ini ya, Masya Allah. Jadi punya bisa memanage waktu. Yang ketujuh, udah mulai kurang makannya. Mulai kurangin. Biasanya 3 kali, ini 2 kali setengah. Biasanya sepiring atau sepiring kayak kuburan Cina itu. Kurangin dikit papras ya. Papras. Gimana Pak Desna? Diratain dikit gitu ya. Udah mulai nih, takutnya perut kita kaget tiba-tiba besok tanggal 1 Ramadan. Ini latihan. Latihannya apa? Senin Kamis. Ya. Latihannya apa? Ya, ambil, kan masih ada 2 kali Daud ya. 2 kali bid ya. 2 kali bid masih dapat. Ibu-ibu yang belum selesai hutangnya beresin. Ya, dari sekarang nih. Ingat-ingat hutangnya berapa hari lagi? 3 hari, selesaikan. Jangan nanti Sya'ban udah tanggal 25 baru ingat, ya Allah 5 hari lagi. Ya Allah 7 hari lagi.
Dari sekarang Bu, bapak-bapak ingat nggak istrinya punya utang berapa hari? Beneran? Iya, masya Allah. Memang bapak-bapak orang soleh ya. Kalau ngelihat istri udah sholat itu kayaknya seneng gitu ya. Tiap bulan kalau ngelihat istri udah sholat itu seneng kita ya. Nah, mulai kurangi makanan, pelajari fikih Ramadan, fikih puasa, fikih etika, fikih ini segala macam. Mujahadah dari sekarang, diperkuat lagi perdalaman. Latihan sabar dari sekarang. Biasanya disenggol orang bacok. Sekarang disenggol orang, bapak, ya Allah, kenapa nggak sengaja? Sengaja saya. Nah, ini ya, Masya Allah. Jadi latihan sabar dari sekarang. Karena Ramadan itu adalah bulan sabar. Nah, ini yang terakhir. Ramadan kesempatan langka untuk kita berubah. Maka manfaatin betul. Dalam segala sisi kita manfaatin betul. We change ourselves. Misalnya Ramadan. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk berubah jadi baik. Tahajud tadinya 2 jadi 4, naiklah 2 ya. Kemudian apalagi sedekah yang tadinya sebulan cuma 500.000 misalnya, sekarang 1 juta. Ya, kemudian yang udah 1 miliar nambahlah 1.100.000. Kan nambah juga itu. Alhamdulillah. Jadi harus dirubah. Bapak-bapak yang selama ini kemana-mana ya mungkin udah tua tapi pakai pakaian anak muda sehingga senggol-senggol masih merasa nyaman gitu. Coba sekarang pakai peci, Pak. Mau ngelirik malu ya, mau nanya Neng kemana Neng, malu kita gitu. Jenggot udah mulai dipanjangin, nggak apa-apa, putih juga Pak, bagus ya. Panjangin. Ya biar ada yang ngingetin. Rambut kalau udah putih udah nggak apa-apa. Mau disemir silakan, ya. Nggak disemir jadi pengingat. Jadi kita pun akan malu berambut itu, malu sama jenggot yang udah pada putih, kumis sudah putih, bulu hidung itu udah putih, Masya Allah, udah malu. Jadi pengingat. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup sementara dengan hamdalah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kita sampai jam 7 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal tempat ibadah. Kan kita kemana Mekah Madinah. Kalau di mana Siti Maryam berdoa, bisa diberitahu kalau di mana lokasinya. Siti Maryam berdoa membawa siapa masih ada Tempat mustajab. Siti Maryam berdoa di mana? Yang di Mekah Madinah atau di selain Mekah Madinah? Selain Mekah Madinah. Ya. Kalau yang letterlux memang adalah yang di Mekah dan Madinah. Di Mekah terutama yang paling banyak, apalagi pada musim haji. Ada satu tempat yang mustajab hanya di musim haji dan di waktu haji. Apa itu? Waktu kita wukuf di Arafah. Waktu kita wukuf, sepanjang kita wukuf ya, dari mulai habis zuhur ya sampai kemudian matahari tergelincir, itu waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Di luar itu, di luar jam itu udah beda ketentuan. Jadi ada ketentuan khusus. Yang selamanya waktu tempat mustajab itu ada di multazam. Itu udah jelas multazam. Kemudian di Hijr Ismail, makanya sempat-sempatin walaupun agak
berat perjuangan untuk masuk ke Hijr Ismail, tapi nggak tahu musim Covid begini ya. Hijr Ismail kan itu bagian dari Ka'bah. Dia bagian dari Ka'bah. Berdoa di sana, insyaallah mustajab. Kemudian yang juga kita pahami dan yakini selama ini kalau di Madinah ada Raudhah, ya. Ada Raudhah. Dan di masjid-masjid Allah itu mudah-mudahan juga ya, kita harus meyakini itu bahwa itulah tempat di mana doa kita mustajab asal kita melakukan amal soleh. Seperti tadi yang saya sebut, apakah mihrabnya Siti Maryam masih ada? Wallahu a'lam. Tapi ini bisa kita jadikan dalil, bisa kita jadikan sebagai landasan ya, bahwa tempat yang pernah ya, atau tempat ibadahnya orang soleh, entah guru kita atau ini orang nggak pernah ngajar tapi soleh banget kelihatan ya, kita nggak tahu, bisa jadi di sana tuh kita berdoa, Bu, Ibu punya musola di mana? Di rumah punya mihrab? Punya? Di rumah punya mihrab nggak? Nggak ada ya. Minta sama suami dibikinin ruang khusus, kalau enggak di kamar, minimal di kamar ada ruang yang enggak disentuh sama cucu, kena pipis apa segala macam. Jadi kita ibadah di situ. Maka yang mau bikin rumah nanti ada kamar khusus, ada kamar mihrab buat kita yang laki-laki sholat sunnah di sana. Sholat sunnah di sana, wirid di sana, zikir di sana, baca Quran di sana sama istri gitu. Buat yang udah terlanjur rumahnya padat bener, boro-boro bikin mihrab Ustaz. Udah cari tempat di kamar, tapi tempat itu kita jadikan tempat sholat sunnah kita, ngaji kita apa di situ terus. Nah, mudah-mudahan itu menjadi tempat yang tadi disebut hunalika da'a Zakaria. Mudah-mudahan. Karena prinsip utamanya ju'ilatil ardu masjidan. Bumi ini ya sama Allah dimanapun dijadikan tempat sujud. Nah ini prinsip utamanya ya. Maka kalau tidak menemukan tempat yang mustajab, cari waktu yang mustajab. Ini lebih enak, waktu yang mustajab. Dan ulama-ulama kita kenapa dahulu mereka ya, ini yang saudara kita ya, kita yang mungkin memahami tentang tradisi ulama kita di tanah air. Kenapa banyak yang kemudian ketemu guru cium tangan? Cium tangan ada yang bolak-balik. Itu bukan tabarukan sama gurunya, bukan. Ini tangan bukan sembarang tangan. Dipakai biasa buka Quran, dipakai biasa zikir. jadi tangannya istimewa gitu. Tangan istimewa. Enggak ada berkah-berkahnya dari Allah gitu. Tapi ini wasilah. Sama seperti tadi Nabi Zakaria meyakini bahwa tempatnya mihrabnya Siti Maryam adalah tempat istimewa. Paham ya? Terus ada istilah petilasan. Petilasan paham? Petilasan itu tempat di mana dulu para wali, para ulama kita zaman dulu menetap di sana beberapa hari, ada yang berbulan-bulan, ada yang dakwah tahunan di satu tempat. Ya wajarlah itu tempat yang luar biasa. Wong mereka sholat malam di sana, zikir di sana, baca Quran di sana, ngajar di sana gitu. Tapi bukan meyakini bahwa tempat itu kemudian membawa berkah, tempat itu yang kemudian mengabulkan doa kita, bukan. Wasilah. Jadi wasilah, saya mau ketemu presiden. Kalau langsung bisa nggak? Belum bisa saya belum bisa. Kalau wakil presiden mungkin bisa. Karena sempat di MUI masih bisa nerima WhatsApp. Tapi ketemu presiden, tapi sekarang pun posisinya wapres, ya belum wapres, bukan lagi ketua MUI. Kan saya harus melalui wasilah, siapa? Sekretaris
Ya protokol lah, lewat protokol. Lewat protokol, kapan ada waktu. Jangankan presiden. Lah ada wali murid mau ketemu saya aja harus lewat protokol. Karena saya nggak tahu saya kapan ada jadwal penuh nih, padat nih sehari. Ada wali murid tiba-tiba datang, saya lagi nggak ada, kan kecewa. Tapi kalau janjian dulu Pak, janjian ya, saya ada jam sekian sampai jam sekian di pesantren, itu bisa. Nah apalagi sama Allah. Jadi ada, kalau kita merasa bahwa kita tertutup dengan lapisan dosa yang luar biasa, maka kita cari wasilah itu. Dan wasilah yang terdekat dengan kita adalah amal soleh. Amal soleh kita. Habis sedekah berdoa, habis sholat berdoa, habis ngaji berdoa, di majelis taklim berdoa. Itu wasilah. Begitu ya, ya Bu.